Ada orang yang selalu gembar-gembor begini, 4 imam madhab yang diikuti itu kan juga manusia, mereka tidak maksum, mereka tidak terjaga. Artinya bisa saja sewaktu-waktu mereka melakukan kesalahan. Maka ikutilah Al-Quran, ikutilah sunnah Rasul, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka, bukan orang-orang yang sama seperti kita yang punya potensi melakukan dosa. Ya, jadi rame ya, di sekarang itu di media sosial itu rame banget. Karena memang kelompok-kelompok seperti mereka itu sekarang lagi kuat-kuatnya dakwah di media sosial, teman-teman. Jadi kalau bukan kita yang mengkanter, ya terus kita mau mengandalkan siapa? Jadi kita sebagai santri yang mengkaji betul-betul terhadap madhab, yang memahami betul pentingnya kita dalam bermadhab, yang mengkaji kitab fikih dari mulai yang paling kecil sampai induknya, itu kita memahami sekali bahwa prosedur fikih itu tidak segampang yang kita pahami. Apalagi kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ayo semangat kita dalam melawan kelompok-kelompok seperti itu yang selalu memprovokasi, mengadu domba. Oleh karena itu kita sebagai santri ya harus semangat mengedukasi betapa pentingnya kita itu merujuk pada pendapat para ulama. Saya jelaskan teman-teman ya, 4 imam madhab memang bukan maksum. Mereka tidak maksum, mereka tidak terjaga. Karena yang maksum cuman para nabi dan para rasul, tidak ada yang lainnya. Sekelas sahabat pun itu tidak maksum. Tapi dengan ketidakmaksuman para sahabat, para ulama, apalagi imam 4 madhab itu kan hidup di generasi tabi'in dan tabi'it tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ketidakmaksuman mereka semua itu jauh lebih baik daripada ketidakmaksuman kita. Artinya tidak bisa disamakan. Walaupun statusnya sama-sama tidak maksum, tapi derajat keilmuan, kemampuan, kompetensi, dan kedekatan, kesolehan itu jauh berbeda antara mereka dengan kita. Artinya begini, ketidakmaksuman para imam 4 madhab itu dalam memahami Al-Quran dan dalam memahami hadis, dibanding dengan ketidakmaksuman kita dalam memahami Al-Quran secara langsung, hadis secara langsung, itu jauh potensi kesalahannya atau potensi melakukan kesalahannya itu jauh lebih besar kita daripada mereka-mereka sebagai ulama mujtahid. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami konsep ijtihad. Sehingga apa? Kita memahami betapa semangatnya dan betapa berjasanya para ulama-ulama itu telah merumuskan kajian-kajian fikih sehingga kita itu sangat dimudahkan sekali untuk mempelajari Al-Quran dan hadis melalui struktur kerangka yang sudah dibangun ataupun yang sudah disusun oleh para ulama. Oke teman-teman ya, saya ingin memberikan gambaran sedikit saja, profil sedikit saja dari 4 madhab yang salah satunya kita ikuti. Seberapa penting sih kita bermadhab, seberapa hebat sih orang-orang yang kita ikuti itu. Misal kayak kita mengikuti madhab Syafi'i, seberapa hebat Imam Syafi'i itu. Kalau kita mengikuti Hanafi, berarti seberapa hebat Imam Hanafi itu. Kalau kita ikuti Maliki atau Imam Malik bin Anas, seberapa hebat Imam Malik bin Anas itu. Jadi supaya tidak salah paham, jadi seolah-olah status tidak maksumnya mereka dengan kita itu seolah-olah sama. Ya nggak begitu dong, beda jauh dong. Keilmuan kita dan mereka itu jauh berbeda. Oke, saya berikan gambaran saja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa menyimak langsung. Oke, jadi kita mau melihat biografi singkat kehebatan 4 imam madhab yang begitu luas keilmuannya, yang banyak kemudian sekarang bermunculan orang-orang yang seolah-olah tidak perlu lagi ikut kepada 4 imam madhab karena mereka juga tidak maksum dan segalanya. Masya Allah. Kita lihat dari karya Sayyid Bakri Syato dalam kitab I'anatul Juz 1. Wa wulida imamun radhiyallahu taala anhu bi Ghuzat allati tuwfiya fiha Hashim jadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa imam kita Imam Syafi'i itu dilahirkan ada di kota Gaza, di mana kakeknya Rasulullah juga wafat di sana. Qila bi Asqalan, ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu lahir di Asqalan. Asqalan yang dengan Gaza berkatan. Summa humila ila Makkah, lalu kemudian Imam Syafi'i dibawa ke kota Mekah, wa huwa ibnu Sintaini, saat usia beliau masih 2 tahun, mana syabiha, dan beliau tumbuh di Mekah. Wa hafidhul Qur'ana wa huwa ibnu sab'i sinina, beliau mampu menghafal Al-Qur'an di saat usianya baru 7 tahun. Coba kita bayangkan nih, kita umur 7 tahun tuh kita bisa ngapain? Imam Syafi'i sudah hafal Qur'an. Yakin kita sama dengan Imam Syafi'i, langsung kembali kepada Qur'an. Kita bisa memahami Qur'an secara langsung, hadis secara langsung, layaknya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, layaknya mereka.
Imam Syafi'i umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran wal Muwatta, dan beliau hafal kitab Al Muwatta wahwa ibnu Ashrin. Beliau hafal kitab Muwatta, karya kumpulan kompilasi hadis yang disusun oleh Imam Malik. Hafalnya saat beliau usia 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun tuh kita baru kelas 3 SD, kelas 4 SD. Bisa apa kita 3 SD, 4 SD? Imam Syafi'i sudah menghafal Al Muwatta. Tidak hanya sebatas kehebatan beliau, tapi ibadah dan kesolehan beliau luar biasa. Wa kana radhiyallahu taala anhu yaqsimul laila ala salasati aqsamin. Beliau itu membagi malam yang dia lewati itu menjadi 3 bagian. Sulusun lil ilmi, sepertiga pertama untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk mutolaah, untuk deres, untuk mudzakarah dan seterusnya, untuk ilmu pokoknya. Wasulusun li sholati, sepertiga kedua untuk apa? Untuk ibadah, untuk sholat. Wasulusun li naumi, dan sepertiga terakhir ini untuk beliau istirahat, tidur. Ya, manusia ya butuh tidur. Wa yukhtimul Qur'ana fi kulli yaumin marrotan, dan beliau setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Setiap hari ya, setiap hari. Coba kita introspeksi, kita hatam Qur'annya setiap apa? Setiap hari kah, setiap minggu kah, setiap bulan sekali, setiap setahun sekali, atau bahkan kadang-kadang cuma Ramadan saja. Masya Allah. Maka ini salah satu bukti kesolehan Imam Syafi'i. Setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Wa yukhtimu fi Ramadana sittina marrotan, dan beliau menghatamkan Al-Quran di setiap bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Oke, ini baru Imam Syafi'i. Lalu kemudian bagaimana dengan Imam Malik? Nah, Masya Allah, ini bagaimana sih, harus ditanggapi satu-satu orang-orang yang selalu mencoba menjauhkan kita dari para imam itu, seolah-olah kita dan imam itu sama dalam memahami kemampuan kita memahami Al-Quran, hadis itu sama Wasu'ila al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu an Malikin. Imam Abu Hanifah pernah ditanya masalah Imam Malik. Ya Aba Hanifah, atau ya siapalah, ya Imam, bagaimana pendapat Anda tentang Imam Malik? Komentar Anda tentang Imam Malik, terhadap Imam Malik itu bagaimana? Faqala, Imam Abu Hanifah menjawab, ma ra'aitu a'lama bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu. Jawaban dari Imam Abu Hanifah adalah, saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih menguasai terhadap sunnahnya Rasulullah, terhadap hadisnya Rasulullah ketimbang Imam Malik. Artinya apa? Yang diketahui oleh Imam Abu Hanifah tentang Imam Malik adalah orang yang paling menguasai, paling memahami terhadap sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau terhadap hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehebatan Imam Malik, Masya Allah. Apakah sama dengan kita? Oh, jelas beda dong. Jauh dengan kita itu. Imam Malik itu sampai, ini yang ditanya Imam Abu Hanifah ya, bukan Imam Malik sendiri ditanya, Anda itu bagaimana tentang sunnah Rasul? Kemudian saya menjawab, Imam Malik menjawab, saya paling mengerti. Tidak. Yang ditanya itu adalah Imam Abu Hanifah, ditanya tentang bagaimana pendapat Anda terhadap Imam Malik atau tentang Imam Malik. Abu Hanifah menjawab, saya tidak pernah melihat atau tidak mengetahui ada orang yang lebih memahami hadis Nabi, sunnah Rasul ketimbang Imam Malik bin Anas. Walam yazal radhiyallahu anhu ala halatin mardiyatin hatta ikhtarahu Rabbul Bariyah. Sampai beliau itu selama hidupnya itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat. Wa ammal Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah bagaimana kehebatannya? Wa ammal Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu fa kanat wiladatuhu fi asri sahabah. Imam Abu Hanifah lahirnya di zaman para sahabat. Sanata samanina minal hijrah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Wa kana radhiyallahu taala anhu abidan zahidan arifan billahi taala. Qala Hafsu Ibnu Abdurrahman kana Abu Hanifah radhiyallahu anhu yuhyil laila bi qiraatil Qur'an fi raqatin salasina sanah. Masya Allah, ini solehnya Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada masa sahabat tahun 80 Hijriah, dan beliau merupakan seseorang yang ahli ibadah, yang zuhud, yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Bahkan Imam Hafiz bin Abdurrahman berkata, Imam Abu Hanifah itu selalu menghidupkan waktu malam dengan membaca Al-Quran setiap rakaat selama 30 tahun. Artinya selama 30 tahun itu selalu melaksanakan sholat
di mana dia di situ memperbanyak qiraatul Quran. Masya Allah. Ada lagi waqala as-Sayyid Ibnu Amrin shalla Abu Hanifah al-fajr bi wudu'il isya. Imam Abu Hanifah itu setiap hari sholat subuhnya itu dengan menggunakan wudunya sholat isya selama berapa tahun? Arba'ina sana, 40 tahun. Nah, dan ini yang terakhir, wa ammal Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu fakana wiladatu sanata arba'in wa sittina wa mi'atin. Beliau lahir pada tahun 164. Berarti selisihnya dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu kan lahirnya 150. Ini 164, berarti selisihnya 14 tahun dengan Imam Syafi'i. Makanya beliau juga termasuk salah satu murid kesayangan atau yang diandalkan oleh Imam Syafi'i. Qala Idris al-Haddadu kana al-Imamu Ahmadu sahibu riwayatin fil hadis laisa fi zamanihi mithlu. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Idris al-Haddad, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad pemilik riwayat dalam hadis atau orang yang mempunyai julukan sebagai periwayat hadis, tidak ada orang yang sepadan dengan beliau di zamannya. Artinya orang yang menguasai hadis yang sama saja tidak ada, apalagi melebihi. Yang sama saja seperti Imam Ahmad di zaman beliau hidup tidak ada menurut Imam Idris al-Haddad. Wa kana radhiyallahu anhu zahidan wari'an abidan. Beliau adalah orang yang sangat soleh, yang sangat zahid, ahli ibadah dan juga ahli wirai. Qala Abdullah waladuhu, Abdullah sebagai putra beliau mengatakan kana abi yaqra'u fi kulli lailatin subu'al Quran. Ini subuh ya, subu'al Quran. Jadi maknanya sepertujuh. Menurut anaknya yang bernama Abdullah, bapak saya itu setiap malam membaca Al-Quran itu subu'al Quran, sepertujuh Quran. Wa yukhtimu fi kulli sab'ati ayyamin khotamatan. Jadi setiap 1 minggu sekali beliau atau setiap 7 hari sekali beliau menghatamkan Al-Quran. Summa yaqumu ila sobahi. Lalu kemudian beliau itu selalu bangun di malam hari untuk beribadah tentunya sampai datangnya waktu subuh. Panjang lah ya, ini kalau dibaca semua kehebatan, kesolehan beliau ya panjang sekali. Tapi karena durasi videonya terlalu panjang, jadi saya off dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.